lagi di Cings Channel. Kita lagi di mana nih, Bet, sekarang? Kita ada di Scooter House Jakarta nih. Yo, Scooter House Jakarta. Sedang berada di SAD. SAD, singkatannya SAD. Singkatannya SAD. Panjangannya SAD. Oh, terlalu panjang. Terlalu panjang. Karena Scooter House Jakarta. Jadi kalau biasanya kita cuman apa? Lepas dulu kali. Lepas dulu kali ya, Bet. Di sini. Ini udah mulai ngerti. Jadi di konten kita nih ya, biasanya kita cuma review Iya. motor, Tips and tricks. itu biasa. Udah biasa. Sekarang akhirnya kita mampir lah ke salah satu bengkel di Jakarta Selatan yang cukup Iya. terkenal lah. Cukup terkenal Buat di kalangan dunia dan planet. waduh, bukan planet lagi, planetnya planet Namek. Oh, planet Namek. Dari kita udah mau pas. Iya. Jadi kita udah apa namanya mampir nih, kalian kita mau nanya-nanya sedikit. Nanya-nanya sedikit. Tapi sebelum kita nanya, Apa itu, Bet? kita perkenalkan dulu. Perkenalkan Boleh, dulu, yang kita benar. nanya ini siapa? Iya, apakah dia penunggu sini? Aduh. Kuncen saya. Oh, Kuncen. Saya Kuncen. Kuncennya iya, SAD. iya. Kuncen. Coba. Coba Mas, perkenalkan dulu. Oke, nama gua Yohan dan gua Kuncennya SAD tadi kan. Oh, Kuncen. Gua Kuncennya SAD di sini. Jadi kalau SAD nggak ada lu tuh rapuh ya? Rapuh. Ada gua itu Rapuh ya? nggak lengkap aja. Wih. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Oh, iya. Iya. Gua ya kalimat sempurnanya itu. Dia keenam. Dia kan apaan tuh? Enggak usah. Gua nggak tahu ya. Jadi mungkin udah mulai Mas Yohan. Tadi udah kita kulik lah istilahnya. Iya. Karena di sini Gerbang nih gua sibuk, jadi susah buat Tadi gua lihat ada di pohon situ beringin, ambil aja tuh. Mari kita bawa. Kita mau nanya-nanya tentang Oke. SAD ini gitu. Oke. Boleh. Mau nanya apa nih? Jadi gue pengen nanya dulu nih Mas, kan SAD itu udah cukup ternama ya kan, udah cukup ternama lah. Jadi gue pengen nanya tuh sebenarnya SAD itu berdiri dari tahun berapa sih Mas? Kalau boleh tahu nih. Kalau SHD sendiri itu sebenarnya kalau misalkan lu lihat dari logo tuh SHD itu dari tahun 2011. Tapi sebenarnya 2011 itu SHD berawal cuman dari online. Belum ada nih bangunan bengkel. Jadi kita online dulu 2011. Nah, gua kalau nggak salah nih, ini mohon maaf nih kalau misalkan gua salah ya, diralat aja. 2013 itu baru bener-bener kita berdiri yang punya toko fisik. Oh, punya offline lah, punya offline store. 2012 sampai 2013 kan. Tapi kenapa kita tulis 2011 itu kita karena berangkat dari online dulu awal-awal. Berdirinya dari awalnya online dulu. Online dulu, betul. Tapi sebelum Kenapa? Sebelumnya kan online ya? Online ya? Berarti itu cuman jual spare part gitu dong? Apa nerima servis juga gitu? Enggak, karena kita cuma online dong. Siapa yang mau ngerjain kalau Oh, servis? iya. Enggak, jadi kita cuman nerimain ya kirim-kirim zaman-zaman dulu. Zaman dulu mungkin belum ada marketplace ya. Iya. Awal-awal 2011 marketplace masih belum ini, kita masih dari awal-awal ya online WA, Oh, ya kasus gitu lah. Ada sosmed ya? Sosmed. Tapi sosmednya sosmed tua ya? Sosmed tua. Akun paling kan Facebook lah ya? ya Facebook, betul. Facebook udah ada. Forum ke forum. Tapi 2011 itu udah ada tambal ban online tuh. Ini kemarin Iya benar. Kira ada juga. Tapi lumayan itu SAD ke tahun itu. kita bukan nggak online aja sebenarnya. Kita semuanya online. Oh, gitu. Online. Nah Mas, kan Kenapa? tadi awalnya berarti berdirinya online ya? Nah, untuk pertama ada toko offline itu toko fisiknya, itu kan 2012 sampai 13 lah ya, sekitaran tahun. Iya, sekitar 2012. Nah, itu tempat pertamanya itu di mana? Tempat pertama Di toko fisik? Kemang sih, tapi dulu tuh yang Kemangnya masih di atas tuh, jadi itu cuma di bawah doang. Dari situ nggak lama pindah, yang lama banget itu di Kemang Selatan 8. Kemang Selatan. Ya, yang mungkin kalian udah pada tahunya tuh SHD itu terkenal itu di Kemang. Iya, Kemang itu di situ. Kemang Selatan 8 nomor 51A. Yang ya itulah kalian tahu. Ya, Pasti tahu lah orang anak Jakarta. Pasti tahu, Orang pasti tahu. Mungkok tahu orang Iya, pokoknya anak PK pasti
pasti tahu lah. Iya. Kenapa ya kenal SAD? Betul dong. Dulu tuh SAD gue beli apa tiket Moods Media itu di SAD. Oh Iya, kita pernah sering juga kita kerjasama juga. Iya, Kemarin. Betul. Jadi setiap mau ke atas tuh Ben ada anjingnya itu. Oh, iya. Iya, udah. Saya nggak mau pikir. Itu kebetulan ngomong-ngomong itu anjing udah nggak ada. Innalillahi. Sedih. Gue jadi kangen sih. Iya benar. Jadi gue ada pegang sama Beckham itu. Pas beli itu ada triggernya anjing. Iya benar. Dulu di atas itu berdua ada anjing. Ada anjing. Iya. Jadi itu Sama pistol pendek tuh. Iya benar. Iya. Itu dua-duanya udah nggak ada tuh sekarang. Itu salah satu saksi hidup juga perkembangannya saya. Wih, iya benar. Sampai sekarang sih sudah nggak ada ya. Cuma itu menjadi salah satu saksi juga. Iya, maskot Beckham sama Beckham itu. Oh, iya. Itu namanya ya? Namanya. Ada dua kan? Iya ada dua. Iya betul. Lu nama lu siapa? Enggak. Tiga. Ini regenerasinya lagi. Bukan. Sorry. Bercanda. Nah, tadi Mas, kan sebelumnya berarti di Kemang kan? Iya di Kemang betul. Nah, untuk sekarang nih posisi tempat toko fisik itu di mana? Kan berarti udah pindah dong. Udah pindah. Dulunya di Kemang. Sebelum bulan Mei April lah ya kurang lebih lah ya. Kita pindah. Tahun ini 2021. Kita pindah di Jalan Pangeran Antasari nomor 29. Jadi sekarang tempat yang lebih bagus dan gue keringetan nih ngomong-ngomong. Ini ditembak lampu banget soalnya nih. Mana pakai jalan? Makasih Mas ya, makasih Mas. Nah, jadi buat teman-teman nih kita sekarang lagi ada di SAD Antasari. betul. Ini yang kita baru kurang lebih berapa bulan ya berarti ya? Kalau dari April, Mei, Juni, ya mending kurang lebih 3 bulan. Iya. Kita refresh lah sebenarnya. Kita refresh juga. Bosan lah kalau saya. Iya benar. Dan sekarang juga kebetulan tempatnya juga lebih ke pinggir jalan kan supaya Ya, bisa lebih tahu. kelihatan orang lah ya. Jadi gampang gitu kan. Misalnya ada anak Vespa yang SAD nih. Ya, kebetulan karena di sana juga waktu itu kan sempat beberapa kali ini juga tuh. Apa? Banjir lah ya kita. Oh iya benar. Soalnya pas buat turunan tuh ya. Betul, pas di bawah Pas banget di itu yang bawah. kayak titik terendahnya yang di situ memang gitu. Jadi udah dalam itu kemana Kalau Tuh kalau kerja berenang. perahu kan pakai perahu gua. Mau kemana? Mau kerja? Ini kayak simsar ya. Iya, 2 kali itu. Sekali lagi dapat paling cantik. Enak kalau main cantik. Ayo saya punya apa nih? Gue pengen nanya nih, kan kita udah di Antasari nih sekarang ya Bang. Itu untuk jam operasional buat teman-teman yang pengen tahu kan, datang ke Antasari itu jam operasional itu jam berapa ya Mas? Sebenarnya sama, dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Kita dari jam 10 sampai jam 6 sore. Dari jam 10 sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore. Dari hari Selasa sampai hari Minggu. Senin kita tutup. Oh, Senin tutup. Senin kita tutup. Kenapa tutup Mas? Libur capek. Kenapa nggak Minggu? Gitu? Justru Minggu, weekend Rame itu ya? Sabtu Minggu itu justru kita rame. Iya benar, karena orang kerja biasa kan libur. Iya. Motor Jadi kita ngambil liburnya itu di hari Senin, Iya. sengaja. Orang kerja. Betul. Ada yang di hari Jumat, kalau kita di hari Senin. Oh gitu. Jadi kalau hari Senin datang ke Pangeran Antasari, kemungkinan tutup. Betul. Karena Mas Johan masih sedang upacara. Iya. Saya di sana lah. Ya bro. Saya sambilan. Oh, di sana. Gak kepikiran. Tiba-tiba pacaran. Jadi kita mau nanya nih, ini kan SAD ini kan tentang apa? Ada offline store kan, tentang Iya. bengkel lah. Jadi sebenarnya SAD itu lebih spesifik mengerjakannya lebih ke matic atau ke klasik Mas? Atau dua-duanya? Betul. Dua-duanya. Dua-duanya. Cuman Pokoknya lebih mah- dominan ke matic mungkin ya? Iya betul. Lebih dominan ke matic, tapi nggak menutup kemungkinan klasik pun kita terima. Oh, klasik pun. Klasik pun kita terima. Terima ya? Iya. Apapun kita hajar. Yang Iya. penting masih skuter, Vespa, kita pasti Kerjain. terima. Kita pasti terima. Tapi kalau beat kalau beat harus mah iya. Apa terima sih Mas? Mantap. Iya. Mantap lah kalau itu mantap aja. Oh berarti semuanya lah ya? Semua klasik, modern, selama itu Vespa kita terima. Iya. Dia Dio kita Oh, terima. selama skuter itu diterima? Iya. Berarti kalau Jepang enggak lah ya? Enggak. Jadi kita Nah, cuman spesialis. spesialis Vespa lah Iya, pokoknya. satu brand aja. Karena Tapi ada- enggak sih kayak model Jengo juga kadang-kadang kita terima juga. Oh, Jengo ini, Pigeon. Iya betul. Itu juga kita Lambretta juga dong Mas? Lambretta juga kita terima pernah beberapa kali. Oh, seru juga ya Lambretta di. Pokoknya skuter Itali lah. Oh iya. Hampir semuanya kita terima. Oh, kalau skuter yang roda 2 itu terima Mas? Yang
Apa itu namanya? Yang dorong. Otopet itu gua tahu. Otopet apa? Terima juga lu. Skuter, Mas. Otopet. Oh iya. Tapi maksudnya bukan ke situ sih. Oh, ini sakit kayak kepala. Mau nyobain nggak lu? Kan tadi udah diceritain tuh, Matic udah, Matic ambil lah, dikerjain, Klasik juga dikerjain, semuanya lah, yang Itali. Nah, kan banyak sekarang ya kita melihat beberapa tren beberapa tahun terakhir lah, kan banyak anak Matic lah, khususnya gitu ya, yang racing. Nah tuh bengkel SAD itu mengerjakan itu gak sih, atau punya treatment khusus untuk kalau misalnya ngerjain di sini nih? Beda nih yang lain gitu, bisa treatmentnya gak sih? Apa sama aja atau gimana? Beda dong. Di kita tuh ya, bukan motornya aja yang di treatment. Wih. Pengendaranya juga, bercanda. Tapi bercanda. Tapi yang pasti pijat plus. Ini ngomong-ngomong kok bukan nyari panas. Tisu lagi, Mas. Tisu lagi boleh. Nih, ya kalau misalkan di kita yang pasti semuanya tuh kita lu mau apa aja di sini ada. Istilahnya itu palu gada lah. Oh iya. Jadi yang pasti lu mau digimanain motor lu mau kayak gimana, lu tinggal ngomong, kita sediain. Berarti istilahnya bengkel yang apa aja ada. Iya betul. Jadi apa aja diterima ya. Pokoknya mah lu datang ke sini, lu ngomong, lu mau curhat, itu tinggal. Dia curhat tentang motornya maksudnya kan. Datang ke sini mari motor, ini bang gue percaya gue. Enggak. Curhat tentang motornya, misalnya motornya nggak enak atau kayak gimana. Tapi Mas, sorry gue mau nanya, kan nggak cuma Matic ya? Karena racing juga pasti juga ada ya? Ada. Berarti tadi kerjain juga? Kerjain juga, itu juga lagi ada tuh. Kebetulan lagi ada juga yang dikerjain tuh. Kita ngapering, ring standar jadi ring red apa? Ya, kita terima juga restorasi, bahkan restorasi klasik, misalkan dari yang buluk banget sampai yang Jadi banget, bagus. mulus lagi, mau original look atau mau racing look, kita terima kok. Itu buat teman-teman yang Jadi buat punya teman-teman, Vespa istilahnya punya bokap ya? Iya. Mau direstorasi. ya bingung nih kalau yang namanya udah lama kan pasti kan ada aja lah ya. Ya. Apalagi Vespa udah tua, tahun-tahun di bawah 60, bahkan sampai yang ya Vespa klasik itu, Iya. mau restorasi bisa. Tuh jadi kinclong lagi tuh, Mas ya. Iya. Pasti, pokoknya jadi kayak baru lagi, muda lagi. Dijamin. Nah, buat teman-teman yang punya warisan, punya bokap, Iya. dipakai, nggak Itu dipakai tuh nilainya lebih daripada itu. Tapi nggak dipakai lagi. Ada apa namanya? History. Ada historinya. betul. History. Historinya, betul. Bingung kan nyari bengkel, SAD Datang nih. ya. Jamin datang, buluk, pulang, kinclong. Wah, itu kalau kita nanya nih Mas tentang treatment yang tadi kan, Iya. itu biasanya jangka waktunya berapa lama tuh Mas? Iya Mas, benar. Tergantung kondisi Vespanya sih. Tergantung Vespanya ya? Kalau misalkan memang parah banget ya mungkin bisa sedikit lebih lama. Tapi kalau misalkan nggak terlalu parah bisa lebih cepat. Tapi yang pasti hitungannya bulanan sih. Hitungannya bulanan ya? Udah pasti bulanan. Untuk Itu restorasi dari- klasik kita pasti bulanan. Itu kalau udah full restorasi banget Mas ya? Yes, betul. Kalau mesin-mesin doang paling ya ditunggu juga bisa kali kalau Bisa kalau misal untuk pengerjaan standar sih bisa. Bisa. Tapi kalau Biasa misalkan kalau misalkan untuk restorasi udah pasti bulanan. Karena mungkin lebih bahkan lebih biasanya lebih dari 1 bulan sampai 2 bulan. Oh gitu, ya emang wajar sih ya. Wajar. Restorasi kan Pengerjaannya kan memang kan harus detail juga. Itu kan bisa dibilang seni juga sih. Iya, pengerjaan restorasi. karena kan Vespa biar kata bentuknya sama tapi detailingnya beda-beda. Betul. Kayak Betul. apalagi Vespa klasik kan, 60 sama 80 aja beda. Betul. Tapi Mas, tadi gue nanya Pak, kalau kan nerima restorasi ya, Iya. pernah gak dapet Vespa yang buluk banget dan lama banget kerjanya, pernah gak ya? Pernah. Pas kebetulan kemarin ini terakhir itu kemarin pas kebetulan baru Covid juga. Oh. Jadi yang apa ya ibaratnya tuh kita kebentur Covid udah gitu barang-barang juga susah akhirnya harus ke pending hampir kurang lebih mungkin hitungan 6 bulanan lah. Oh. 6 bulan itu paling lama. Tapi pas kelar sih konsumennya sih puas banget. Itu yang penting ya. Itu yang kepuasannya itu beda lah. Karena kan kita jasa ya, jadi melihat sesuatu barang orang diperbaiki, melihat orangnya seneng. kita seneng Seneng juga. juga, iya. Senengnya sampai berenang tuh. Enggak, kan udah lagi. Gue kira masih banjir. Balik lagi. Udah. Kemarin masih di bawah itu. Pusing. Setiap hari pakai tambung tuh. Ditanya angin. Tiap hujan deg-degan gua. Nggak bisa tidur aku anjing. Gitu gua. Tuh Mas, kan tadi udah nanya-nanya tentang bisa restorasi juga kan? Bisa. Bisa restorasi. Nah,
kalau di sini tuh bengkel ada garansinya di sini. Iya. Ada. Yang pasti kalau untuk pengerjaan di kita, kalau misalkan ada apa-apa nggak usah sungkan, datang lagi aja ke sini. Oh gitu. Gitu. Kalau misalkan memang itu dia dikerjain di kita dan ternyata ada trouble lagi, nggak ada salahnya untuk datang dulu, nanti kita cek apakah memang ada kesalahan dari kita atau memang itu trouble lain. Iya. Atau mungkin pernah kayak dia gitu. Betul. Kan kita kan nggak tahu kan. Yang pasti Iya. datang aja dulu, tanyain dulu, nanti kita bisa cek kok. Oh. Dan kalau misalkan memang kesalahannya ada di kita, sebenarnya jarang sih, hampir nggak pernah juga. Tapi Iya. kalau memang itu terjadi pun, kita pasti akan tanggung jawab dan kita akan kasih garansi. Oh. Selama itu pekerjaan di kita ya. Iya. Katakannya itu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya udah kerjaan bengkel lain mah ya udah batang. Iya, kadang-kadang kan misalkan dari sini nanti dia pindah ke bengkel A, Iya. pindah lagi ke bengkel C. Hmm. Nah kalau misalnya kayak gitu kan kita kan nggak tahu ya. Iya, benar. Tapi selama dari kita, terus dia datang lagi ke, dia pakai sehari-hari, udah gitu baik lagi ke kita tanpa melewati bengkel lain, insya Allah kita pasti terima kok. Jadi nggak usah Nanti takut ada ya. trouble. Iya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Itu pentingnya bener. Bener. Vespa-nya kan dibenerin. Orangnya boleh curhat naik. Kena tuh, kena. Coba kasirnya boleh. Iya, kasir itu, kasir kan. Tapi kalau misalnya ngerjain chat nih, baret nih sama dia, maksudnya baretnya ternyata kita nggak tahu ya kan, parkir motor banyaknya ya. Ternyata baret tuh mas sama orang yang parkir dari SAD. Maksudnya gimana? Ini orang parkir. Dia parkir. Ini kan udah selesai nih ya. Makasih nih, gue seneng banget nih. Wah, iya, Oke. orang. Parkir nih motor nih, set. Terus ada motor, customer lagi yang dateng, nggak tahu dong, kesenggol, baret, terus gimana tuh? Customer lain, bukan customer sininya. Ngerti nggak? Tanggung jawab sama dia. Oh, kata sama dia ya? Iya, maksudnya kalau tapi gini aja, intinya sih sebenarnya kalau selama itu memang kesalahan ada di kita, kita pasti akan tanggung jawab gitu kan. Oh. Kalau misalkan, tapi itu jarang terjadi sih. Jarang terjadi ya. Tapi yang pasti kalau perlu takut, kalau misalkan seandainya memang itu dari kita, udah pasti kita akan beresin lagi kok. Biasanya ada tanggung jawab lah ya. Heeh. Kerjanya di sini, kalau rusaknya emang belum dibawa ke bengkel mana-mana bisa balik lagi. Bisa. Tuh, buat teman-teman Bisa. kalau yang mau ngecat, mau servis tuh di SAD dijamin garansi mas ya? Garansi. Bentar, Kasih garansi. ngomong-ngomong soal cat ya, tadi kan udah restorasi pasti dicat dong. Iya. Berarti SAD ngerjain semuanya juga dong mas? Ngerjain semuanya, makanya Sampai kita apa ngecat juga, iya, restorasi, betul. bersih. Pokoknya mah motor datang bulu keluar cakep lah udah. Wow. Nggak usah takut lah pokoknya. Datang ke Tergantung sini mininya aja. juga mas ya? Oh iya dong. Iya. Kita bisa sesuaikan budget juga kok. Nggak selalu harus yang high end. Iya. Yang ya kalau misalkan kita ada budget yang di bawah pun nggak jadi masalah, kita terima kok. Oh. Kita bisa sesuaiin. Bisa sesuaiin budget mas Bisa ya? sesuaiin. Yang pasti ada harga, ada kualitas. Betul, Ya, betul, itu aja betul. sih. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya budget, aduh bu, pas-pasan nih ya sesuaikan aja. Iya. Nggak takut-takut. Karena kan kita semua pengen motor. Diskusi aja dulu, kita datang dulu, kita ngobrol dulu. Curhat. Iya, mas gua tuh itu Iya, curhatnya. curhatnya itu, Mas. Lu mah curhatnya ke sono. Definisi curhat yang sangat-sangat ya. Nih mas, Apa lagi? ini sebenarnya pertanyaan gue sih. Nggak ada di skrip tuh. Oke. Kan Ini gua jawab nih. Iya. Oh iya. Nah, di mana? Nah, Kalau nggak, mau pada geter ya? iya. Ini pertanyaan seputar apa deh? Tetap seputar Vespa. Kan ini SAD kan ngerjain Vespa, Matic dan klasik. Secara personality orangnya lah ya, beda-beda dong karakternya. Kalau Matic gimana, klasik gimana, gitu. Nah, pernah gak dapet customer yang mohon maaf ya, agak rese? Banyak tahu lah istilahnya. Banyak. Tapi selama dia ya bagaimanapun konsumen adalah raja ya. Kita pasti layani. Serese apapun dia, mau ngeselin gimana pun ya kita nggak bisa. Ya namanya juga konsumen, namanya orang beda-beda. Iya. Pasti kita tetap layani lah. Tergantung berarti Ya paling ngedumulin di belakang. Iya. Pas habis selesai ngelayanin, Iya. pas kita lagi ngelayanin sih ya kita senyum aja sebisa mungkin. Tapi kan ngomong-ngomong ada banyak. ya. Tapi kan ngomong-ngomong kata lu konsumen ada raja. Itu dari kerajaan mana tuh? Majapahit kalau di sini. Majapahit. Kerajaan. Gue kira bener-bener bang mahkota ya, pakai baju itu. Tapi memang kalau dari kita sendiri banyak kita ngalamin namanya konsumen rese, ribet gitu ya. Pernah tuh mas? Ya tapi itu suka dukanya gitu loh. Pernah tuh mas ribet banget. Pernah. Dia biasanya komen apa sih kalau konsumen gitu tuh? Pernah waktu itu tuh jadi dia kayaknya nggak ngerasa kalau misalkan itu, kita juga nggak tahu nih, itu motor datang ke sini udah gitu dia pulang nggak berapa lama dia balik lagi. Yang marah-marah dia ngerasa dari kita. Baret yang tadi. Oh, baret.
baret. Iya, dia baret. Ya dia keburu, mungkin dianya emosi, lagi panas juga waktu itu kebetulan di luar. Kebetulan juga ada gua. Gua coba tenangin. Ya awalnya sih marah-marah, tapi namanya kita juga, padahal kita nggak tahu apa-apa ya. Dia udah keluar juga, terus akhirnya ya karena kita juga masih tetap kalem ya, gue juga selalu ngajarin sama yang lainnya untuk jangan pernah terprovokasi lah. Bagaimanapun dia konsumen kita, jadi kita hadapin tetap tenang aja, sabar. Alhamdulillah balik lagi, maksudnya dia surut dan dia mau ngerti gitu loh. Jadi dia istilahnya nggak sampai yang gua nggak mau di sini lagi nggak sampai gitu lah ya. Enggak. Balik lagi ya. Itu karena pelayanannya yang baik. Iya. Karena semua juga semarah apapun konsumennya, kalau penanganan dari tempatnya gitu, dari bengkel lah terutama baik ya, dia pasti bakal yang nggak jadi sungkan. Malah jadi sungkan, malah jadi baik. Benar. Jadi segen lah ya. Iya. Itu kan garansi dalam pengerjaan offline. Kalau misalnya online mas kan, SAD terkenal dengan spare part aftermarket ya kan. Pasti banyak orang yang dari Sabang sampai Merauke mesen dari SAD. Maksudnya itu ketika kita mesen barang, apakah juga ada garansinya mas, sama seperti tadi halnya yang offline? Yang pasti kalau misalkan dari kita nih ya, kita sebelum ini kita kirim udah dari Sabang sampai Merauke tuh. Kita kan berkecimpung, bahkan awal pun kita memang dari online. Jadi kita pasti sebelum kirim kita cek dulu. Tapi untuk beberapa produk, khususnya untuk yang produk-produk kelistrikan atau memang kadang sedikit rentan dalam pengiriman. Kayak ini lah ya, ini pecah nih. Ya, misalnya kayak gini pecah. Tapi yang pasti kita akan fotoin dulu kondisi sebelum dan sesudah di packing gitu kan. Kalau misalkan nanti memang amit-amit sampai terjadi apa-apa, ya sebenarnya kita balik lagi, ini kesalahan ada di mana, kita pasti akan runut dulu sih. Kita cari tahu dulu. Tapi kalau misalkan memang kesalahan kita, ya nggak usah takut untuk nanti kita juga akan buka gitu. Oke, kalau itu jawabannya udah bagus mas ya. Jadi ada garansinya ya. Nah, gue pengen, ini kan kita udah tahu nih, SAD itu adalah skuter house Jakarta. Dia melayani offline store, online store tentang berkecimpung Vespa. SAD itu ada project baru nggak sih mas, atau lagi ada project yang mau dikerjain nih? Iya, ada sih. Tapi kalau misalkan gue bocorin di sini jadi nggak seru. Pokoknya pantengin aja IG-nya SAD. SAD underscore skuter. Nanti mungkin ada di sini kali ya. Nanti lu follow di situ. Lu ikutin, nanti bakal ada event-event seru deh pokoknya. Mantap, sampai akhir tahun nanti, bahkan sampai selanjutnya. Jangan lupa di follow tuh ya Pak, SAD underscore skuter. Betul. Nah itu mantap. Yang ada verifikasi. Verify coba mas. Udah dong. Udah. Tapi IG lu yang ada itunya. IG gua alhamdulillah belum. Lo mau disebut juga masih IG lu? Kali aja kan. IG gua nggak usah lah. Jangan. Kalau bisa IG gua jangan. Gua juga mau nanya lagi. Apa? Ini banyak banget nih pertanyaan, buset nggak beres-beres. Gua lagi. Gua lagi ya. Tambah 3 dah. SAD sudah sebesar ini kan. Gimana sih cara SAD, terutama manajemennya ya, untuk membranding brand bengkelnya ini biar bisa bersaing lah sama bengkel-bengkel lain? Konsisten. Yang pasti kita konsisten, kita kasih pelayanan yang terbaik. Jamin lah sob. Jadi istilahnya ya pasti kalau misalnya kita sih selalu bikin konsisten dan kita bikin terobosan-terobosan. Biasanya SAD itu yang jadi pelopor. Jadi kita jangan pernah puas juga tuh. Misalnya kita udah bikin satu terobosan nih, udah gitu, udah. Kita cari lagi, kita bikin lagi. Inovatif lah ya. Ya, itu penting juga. Berkembang. Jangan mau menjadi followers. Ya, itu betul. Harus jadi apa tadi? Pelopor. Mantap. Betul. Lagi ya? Satu deh mas. Ya, terakhir. Apa nih? Penutupan. Ini terakhir ya? Iya. Oke. Gue pengen tahu aja nih mas. Lu SAD udah lama mas? Udah cukup lama ya? Maksudnya kasih tips nih mas buat viewers nih, kalau dia mau buka kayak gini tuh gimana ya, coba usaha bengkel atau apa, ada tips-tips khusus kan? Yang pasti sih kalau dari gua nih ya, jangan takut mencoba. Pokoknya yang penting lu lakuin aja dulu. Lu coba untuk berinovasi dan yang pasti konsisten. Lu kasih yang terbaik aja, nggak usah mikirin hasilnya. Saat lu ngasih yang terbaik, udah pasti nanti
hasilnya ibaratnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mantap. Tangan ya. Jadi itu teman-teman ya. Ada lagi kan? Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi cukup sekian. Pulang. Jangan lupa pakai pelampung. Masih dibahas. Lucu dulu tuh. Jadi mungkin gitu aja nih waras kita kali ini sama Mas Yohan dari Skuter House Jakarta. Tadi jangan lupa di follow IG-nya ya, SAD_skuter. Skuter itu lagi ada proyekan baru juga dari SAD. Masih dirahasiakan. Makanya Perlu lah pokoknya. Iya. Banyak hadiah-hadiah juga nanti. Iya, dari kue itu berarti. Makanya follow dulu. mantap. Nanti lo orang bakal tahu. Kita udah follow berarti udah follow ya. Bos? Jangan. Oh iya. Jangan. Buat gua aja ini mah. Dari gitu aja mungkin waras kita kali ini. Oke. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Jadi terima kasih nih Mas Yohan. Sip, atas sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ya, nanti kita boleh lah main-main sini lagi ya. Boleh banget. Kalau Lo datang ke sini nggak harus selalu belanja. Kita juga di sini ya sekedar untuk say hi, say hello, ngobrol sama anak-anak Vespa nggak? Iya benar. Jadi buat teman-teman yang anak skuter sekitaran sini, Antasari, kalau misalnya buka mampir aja. Ya, selama tokonya buka. Sama kita. Iya, udah. Senin tutup. Udah tutup. Jangan pas lagi tutup lo buk. Iya, tuh mana sih? Canda. Jadi kita aja harga ini. Jangan lupa di like, Jangan lupa di komen. dan jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat buat kalian juga. Betul. Dan juga jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow IG-nya. SAD_skuter. Iya. Dan YouTube-nya juga ada Mas ya? Ada. Ya, Apa? jangan lupa di subscribe YouTube-nya. SHD TV. SHD TV. Iya, jadi jangan lupa. Jangan sampai bertemu di konten selanjutnya. Gue Abed pamit. Gue yang pamit. Goyohan pamit juga. Dadah. Mantap.